bahas tentang macam-macam sujud. Nah, yang dimaksud dengan sujud di sini adalah sujud yang di luar rukun sholat, bukan sujud yang kita lakukan di dalam sholat. Nah, ada 3 macam sujud yang harus kita ketahui di luar rukun sholat. Pertama ada sujud sahwi. Sahwi artinya lupa atau keliru. Sujud yang dilakukan ketika kita ingat ada kelupaan, ada kekeliruan di dalam sholat kita. Yang kedua adalah sujud tilawah. Tilawah itu artinya bacaan. Jadi sujud ketika membaca atau mendengar bacaan Al-Quran yang ada ayat-ayat tertentu yang disebut dengan ayat sajdah. Dan yang ketiga adalah sujud syukur. Sujud apabila kita mendapatkan nikmat dari Allah, dalam rangka mensyukurinya, maka kita sujud syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, di antara ketiga sujud ini, itu yang paling penting sebab berkaitan dengan sholat adalah sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu sekali lagi adalah sujud yang dilakukan ketika kita ingat akan kekeliruan yang dilakukan di dalam sholat kita. Dan kita akan bicarakan pertama tentang kapan dilakukan sujud sahwi, yang kedua bagaimana cara sujud sahwi. Pertama tentang kapan dilakukan sujud sahwi, ini kalau menurut hadis-hadis Nabi itu ada 4 keadaan, 4 kondisi. Yang pertama ketika sholat kita kekurangan rokaat. Yang harusnya isya itu 4 rokaat, ini 3 rokaat. Dan ketika kita ingat sudah salam, nah itu bagaimana? Nah, ini ada hadis yang sangat perlu kita perhatikan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkatalah Abu Hurairah, sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzuhra rok'atain summa salama qalu aku siroti sholat. Kata Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat duhur 2 rakaat kemudian salam. Nah, tentu ini masalah kan, kenapa 2 rakaat bukan 4 rakaat? Nah, mereka para sahabat itu bertanya, apakah sholat kita itu dikosor, yang 4 jadi 2? Kata Nabi, nggak dikosor, memang biasa saja. Nah, cuman Nabi diingatkan bahwa Anda sholatnya 2 rakaat gitulah. Kemudian gimana? Kata Abu Hurairah, faqoma fashola rok'atain summa sajada sajadatain ba'da masalama. Nah, kemudian Nabi maju ke depan, sholat 2 rakaat, nggak 4 Pak, cuma 2. Yang 2 kan udah tadi, kekurangannya kan 2. Nah, beliau sholat 2 rakaat ya. Kemudian setelah salam, beliau sujud 2 kali. Jadi sujudnya dilakukan setelah salam. Jadi kalau kita praktekkan sholat 2 rakaat, kemudian salam, nah kemudian bertakbir lagi, Allahu Akbar, sujud yang pertama, kemudian duduk, nanti sujud lagi. Setelah sujud yang kedua, kemudian salam. Salamnya 2 kali, Pak. Nah, ini kekurangan rakaat. Nah, ini saya kira yang pertama ketika kekurangan rakaat. Jadi kalau ada imam sholat duhur 2 rakaat, Pak, ditanya, apakah ini sholatnya dikosor? Tidak. Nah, berarti imamnya kurang. Tambahkan 2 rakaat lagi. Jangan sampai makmumnya, udahlah cukuplah 2 rakaat aja. Milik hari ini imam lupa, jadi cepat selesai. Jangan, Pak, ingatkan bahwa itu sholatnya kurang 2 rakaat. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa sujud sahwi dilakukan setelah salam.
Nah, kemudian keadaan yang kedua, sebaliknya yang tadi, ini kelebihan rokaat. Duhur yang harusnya 4 malah jadi 5. Nah, ini mungkin jamaahnya terlampau semangat jadi 5, nggak terasa. Di dalam hadis, di hadis riwayat Imam Muslim, kata Ibnu Mas'ud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat Nabi ad-duhro khomsan. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duhur 5 rakaat. Kalau kemarinnya kan 2 rakaat, sekarang 5 tuh. Kemarin kurang, sekarang lebih ya. 5 rakaat. Nah, pakila lahu, ditanyakan kepada beliau, azida fi sholah, apakah Anda itu menambah rakaat sholat? Harusnya 4 jadi 5. Nah, kemudian qala Nabi bertanya, wa madzaka, apa itu? Ya, mereka menjawab, engkau telah melakukan sholat 5 rakaat. Nah, kemudian kata Nabi, faqalu sholaita khomsan fasajada sajadatani ba'da masalama. Kemudian Nabi sujud 2 kali setelah salam, kan udah selesai sholatnya. Tentu ini tidak dikurangi, Pak, kalau lebih. Cuma mundur ke tukang sholatnya, bukan, Pak. Jadi langsung sujud karena udah lebih dari 4 rakaat. Sujud 2 kali, kemudian salam lagi. Ini yang kedua, kelebihan rakaat. Nah, yang ketiga, ini ragu-ragu apakah 2 rakaat atau 3 rakaat. Nah, gimana kalau ragu-ragu? Ini di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi berkata, Pak, kata Nabi, idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri awahidatan sholat am isnatain fal yaj'alha wahidatan wa idza lam yadri sintain sholat am salasan fal yaj'alha sintain fa idza lam yadri salasan sholat au arba'an fal yaj'alha salasan summa yasjudu idza parago min sholatihi wa huwa jalisun qabla ayusalima sajdatain. Nah, ini kata Nabi, Pak, apabila seseorang itu ragu apakah 1 rakaat atau 2 rakaat, maka ambil yang 1 rakaat. Kan 2 belum tentu, kalau 1 jelas. Jadi ambil yang yakin. Apabila ia ragu apakah sudah 2 rakaat atau 3 rakaat, maka ambil yang 2 rakaat. Kalau ia ragu apakah sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hendaklah ia mengambil yang 3 rakaat. Lalu hendaklah ia sujud sahwi ya, 2 kali setelah selesai sholat, dalam keadaan masih duduk ya, sebelum salam. Nah, ini sebelum salam. Jadi sujud yang ini dilakukan sebelum salam, yang tadi setelah salam. Nah, kemudian hadis yang berikut, Pak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam sholat salasan am arba'an fal yatrahi syakka wal yabni ala mastaikona summa yasjud sajdaini qabla ayusalima. Apabila salah seorang di antara kalian ragu-ragu dalam sholatnya, apakah sudah 3 atau 4 rakaat, hendaklah ia hilangkan keraguan-raguannya. Jadi ambil yang 3 rakaat. Berpeganglah kepada yang ia yakin, lalu sujudlah 2 kali sebelum salam. Ini sebelum salam. Jadi yang 3 keadaan ini berkaitan dengan rakaat. Yang pertama kekurangan rakaat, yang kedua kelebihan, yang ketiga ragu apakah 1 atau 2, 2 atau 3, 3 atau 4. Yang terakhir, yang keempat, apabila lupa tasyahud awal. Nah, tahiyat awal. Ini saya bacakan hadisnya ya, riwayat Imam Nasa'i, kata Ibnu Buhainah,
Sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pakoma pirok atain. Pasabbihu bihi pamado. Palama parogo min sholatihi sajada sajadatain summa salam. Kata Ibnu Buhainah, Nabi pernah sholat. Beliau berdiri pada rakaat kedua. Tidak tahiyat awal. Harusnya kan tahiyat awal Pak ya. Ini berdiri. Nah, maka mereka bertasbih. Ya, subhanallah untuk memberitahu bahwa Nabi lupa tahiyat awal. Subhanallah, ternyata Nabi tidak menggubris, terus saja sholat. Rakaat ketiga. Nah, ketika selesai sholat, beliau sujud 2 kali. Kemudian salam. Maksudnya selesai tahiyat akhir, sebelum salam beliau sujud sebanyak 2 kali. Nah ini pertanyaannya, ini kenapa Nabi tidak nurut ketika dibacakan subhanallah? Apakah Nabi itu tidak mendengar atau bandel? Pun temannya Nabi bandel Pak ya. Nah ternyata ada hadis lain, hadis Abu Dawud ya, dari Al-Mughirah Ibnu Syu'bah. Kata Nabi, idza qoma ahadukum min rak'atain falam yastatima qaiman falyajlis wa in istatama qaiman falyajlis wa yasjud sajdatai sahwi. Apabila salah seorang kamu sholat ketika rakaat kedua tidak tahiyat awal, nah ketika sebelum berdiri tegak, jadi masih bergerak Pak. Nah ketika bergerak ini, nah ingat turun aja sujud, langsung tahiyat awal. Kalau sudah tegak, bagaimana? Langsung aja teruskan rakaat ketiga. Nanti sebelum salam sujud 2 kali itu. Jadi Nabi itu bukan tidak mendengar, tapi Nabi hukumnya tahu, sahabatnya belum tahu hukumnya. Jadi kalau imamnya sudah berdiri tegak, jangan subhanallah Pak, biarkan aja. Nanti sujud sahwi sebelum salam. Imamnya ternyata sudah berat lupanya. Nah, baru diingatkan subhanallah ya. Jadi sekali lagi, kalau kita lupa tahiyat awal, kalau belum tegak berdiri, masih di perjalanan, turun lagi, silahkan tahiyat awal lakukan. Tapi kalau udah berdiri, udah sedekap lagi, lanjut aja rakaat ketiga. Nanti sujud 2 kali, sujud sahwi. Ini tentang alasannya. Jadi yang 3 tadi berkaitan dengan rakaat. Pertama, kekurangan. Kedua, kelebihan. Ketiga, keraguan. Yang keempat, ketika lupa tasyahud awal. Nah, kemudian tentang tata cara sujud sahwi. Ini tata caranya. Tadi udah disebutkan, cuman disimpulkan lagi. Nah, sujud sahwi boleh dilakukan sebelum salam dan boleh juga sesudah salam. Ini fleksibel. Ini pendapat ulama yang paling moderat. Karena beberapa ulama ada yang mengatakan sebelum salam. Ada yang mengatakan setelah salam. Karena hadisnya beragam. Nah, pendapat yang paling aman, ini boleh dua-duanya. Jadi jangan ragu-ragu, boleh sebelum salam, boleh setelah salam. Nah, kalau sebelum salam, caranya gimana? Setelah tasyahud akhir, sebelum salam ya, setelah kita baca sampai dengan apa? Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, sebelum salam kita langsung takbir. Allahu Akbar, langsung sujud. Apa yang dibaca? Sama dengan sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Nah, sujud, kemudian takbir Allahu Akbar, duduk. Baca apa? Baca Rabbik firli warhamni, baca Rabbik firli. Kemudian sujud lagi, baca Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian takbir lagi, baru salam. Ini kalau sebelum salam. 2 kali sujud dipisahkan dengan takbir dan duduk antara 2 sujud. Bacaan sujudnya sama dengan sujud yang biasa. Bacaan duduknya juga duduk yang biasa, Rabbik firli, yang sudah kita hafal. Ini kalau sebelum salam.
Nah, kalau sesudah salam, nah caranya bagaimana? Salam dulu kan, assalamualaikum warahmatullahi beres. Nah, beres salam, langsung Allahu Akbar, takbir. Nggak usah angkat tangan, Pak. Takbir, sujud 2 kali. Diselingi dengan duduk, ya. Bacanya sama. Kemudian setelah sujud yang kedua, takbir. Kemudian salam. Salamnya berapa kali, Pak? 2 kali ya, dengan salam sholat, dengan salam setelah sujud sahwi. Ketentuan yang kedua, nah sujud sahwi itu berlaku untuk sholat apa? Untuk sholat wajib dan sholat sunat. Nah itu yang kedua. Yang ketiga udah apa ya? Bacaan sujud sahwi dan duduk di antara dua sujudnya adalah sebagaimana bacaan sujud dan duduk antara dua sujud pada sholat yang biasa. Saya kira Pak, barangkali sebelum dilanjutkan ada yang ingin tanyakan Pak? Ya Pak. Pada akhirnya si imam itu sujud sahwi. Ya. Nah untuk makmum itu kan ya. Ya tentu yang namanya makmum kan wajib mengikuti imam. Jadi kalau imamnya sujud sahwi, ya makmum juga sujud sahwi. Pak. Gimana kalau makmum tidak tahu? Kita sholat naon sujud lagi, macam-macam imam teh. Ini karena tidak pernah ngaji, jadi nggak tahu. Ya pokoknya mau turutan imam aja Pak. Jadi ketika imam sujud sahwi, maka makmum sujud sahwi. Kalau imam sujudnya sebelum salam, ikuti. Setelah salam juga diikuti. Gitu Pak. Ingin saya tambahkan, bagaimana kalau lupa baca Fatihah? Ya, kita sholat sendirian, Fatihah lupa. Nah kalau rukun sholat yang lupa, itu tidak sujud sahwi, diulang sholatnya. Kalau lupanya yang sunat, misalkan kita lupa membaca iftitah, nah itu lanjut aja Pak, itu sunat. Jadi kalau lupanya rukun sholat yang wajib, maka diulangi. Kalau lupa yang sunat, itu lanjut saja. Kalau lupa tidak tasyahud awal, sujud sahwi. Ini saya kira Pak beberapa ketentuan tentang sujud sahwi. Baik lanjut Pak yang kedua nih. Yang kedua sujud tilawah. Apa tilawah? Itu bacaan. Nah sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajdah. Yaitu ayat-ayat yang ketika membacanya kita disunahkan untuk bersujud. Nah, membaca ayat ini dua kemungkinan. Mungkin ketika sholat, mungkin di luar sholat. Nah, kita baca Al-Quran ketika sholat kan? Atau baca Quran di luar sholat. Ketika yang kita baca itu ayat sajdah, maka dianjurkan sujud. Kalau tadi sujud sahwi kan wajib ya. Kalau sujud tilawah hukumnya sunat. Tidak sujud pun tidak apa-apa. Kermata apa dihukumna kan? Jadi sujudnya itu hukumnya sunat. Nah, ayat sajdah di dalam Al-Quran menurut hadis Nabi ada 15, Pak. Ini hadis riwayat Baihaqi ya, dari Amr bin As. Begini, Aqra'ani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khamsa asyrata sajdatan fil Quran minha salasun fil mufassal wa fil hajj sajdatan. Nah ini kata Amr bin As, kata beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kami 15 ayat sajdah yang ketika kami membaca atau mendengarnya disunahkan untuk sujud tilawah. Yang 15 itu diantaranya 3 ayat dalam surat yang pendek dan 2 ayat dalam surat Al-Hajj. Nah, menurut hadis-hadis yang lain, Pak, kita bacakan, Pak ya. Tidak hafal. Nah, memang tidak hafal apa pasti yang 15 ini. Tapi sekarang kalau kita buka mushaf Quran yang sekarang itu ada tanda panah Pak ya. Panah yang double Pak, double garis ada panah, itu artinya kita sujud ketika ada ayat yang dibaca.
Jadi ada pemberitahuan ya dari percetakannya, ada tanda panah. Kalau dulu, nah harus hafal dulu mas. Sekarang mah tidak hafal pun tidak masalah, Pak. Nah, pertama dalam surat Al-A'raf ayat 206, walahu yasjudun. Kedua, Ar-Ra'd 15, bil guduwi wal asol. Ketiga, An-Nahl 50, wayab aluna mayu marun. Keempat, Al-Isra 109, wayaziduhum khusyu'a. Yang kelima, Maryam 58, kharru sujjada wa bukiya. Nah, yang keenam, Al-Hajj 18, innallaha yaf'alu mayasya. Yang ketujuh, Al-Hajj lagi 2 kali, ayat 77, la'allakum tuflihun. Yang kedelapan, Al-Furqan 60, wazadahum nufuro. 9, An-Naml 26, Rabbul Arsyil Azim. Yang 10, As-Sajdah 15, wahum la yastakbirun. 11, Shad 24, wa khara raki'a wa anab. 12, Fusilat 38, wa hum la yas'amun. 13, An-Najm 62, fasjudu lillahi wa'budu. 14, Al-Insyiqaq 21, la yasjudun. Mungkin yang gampang terakhir Pak, surat Al-Alaq ayat terakhir, wasjud waqtarib. Tuh apa 15 gitu ya. Cuman yang 14 nggak apa, 15 apa. Ya, wasjud waqtarib. Jadi kalau kita baca sholat wasjud waqtarib, nah jadi imam Pak ya. Sujud, langsung turun, Allahu Akbar, sujud. Udah sujud, berdiri lagi. Kemudian ruku. Nah, cuman sebaiknya bagi imam memberitahu kepada jamaah, nanti saya akan baca ayat sajdah. Setelah dibaca ayat itu sujud tilawah, jangan kaget atau jangan ribut ya, itu ajarannya ada dalam hadis. Kalau enggak disebutkan, ini pernah kejadian Pak di Masjidil Haram, katanya imamnya baca ayat sajdah kemudian sujud, jamaahnya ribut kan, wah Masjidil Haram sekarang sudah disusupi aliran sesat katanya, masa setelah berdiri sujud dulu baru ruku katanya. Nah, ini yang nuduh sesat itu dia tidak tahu aturannya. Jadi akibat kejahilan Pak ya. Nah, jadi dan imamnya mungkin tidak memberitahu karena menganggap berbaik sangka jamaahnya ngerti semua, padahal tidak Pak ya. Nah, ini tentang sujud tilawah. Nah, dalilnya sekira banyak Pak ya. Nah, cuman di dalam beberapa hadis tentang sujud tilawah itu memang Nabi memerintahkan tapi tidak menjadikan keharusan. Dan juga amaliyah para sahabat dalam beberapa keterangan yang tidak saya bacakan Pak ya, itu kadang-kadang sujud tilawah, kadang-kadang tidak. Nah, saya bacakan 2 aja Pak ya, 2 tentang sujud tilawah yang berkaitan dengan hukum. Nah, di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu yasjudu ala ghairi wuduin. Adalah Ibnu Umar ketika sujud tilawah beliau tidak berwudu dulu. Nah, ini berarti untuk sujud tilawah tidak usah wudu. Kalau di luar sholat Pak, kalau sholat wajib wudu sholatnya kan. Tapi kalau kita misalkan mendengar orang baca Quran, wasjud waqtarib, sujud aja langsung tanpa wudu dulu. Yang membacanya gimana? Ya boleh tidak wudu dulu. Yang mendengar juga boleh tidak wudu dulu. Nah, kemudian tentang bacaan. Imam wayahan apa? Ada yang harus dihafalkan. Ini kata Siti Aisyah ya, adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika sujud tilawah beliau membaca doa. Nah, doanya gini. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wasyaqqa sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwatihi. Nah, saya berbaik sangka Bapak Ibu banyak yang barho Pak ya, babari poho. Nanti akan saya kirimkan ke Pak Asep lah tentang bacaan sujud tilawah untuk disebarkan ke jamaah untuk diamalkan. Sajada wajhi.
wajahku telah sujud lilladzi khalaqahu, kepada Allah yang telah menciptakannya. Wasyaqo sam'ahu, yang telah membukakan pendengaran, wa basarhu, dan penglihatan, bihaulihi, dengan kemampuannya, wa kuwatihi, dan dengan kekuatannya. Ini sujud sahwi. Nah, ini sunat hukumnya. Ada hadis yang menjelaskan bahwa iblis Pak pernah berkata, celakalah aku ketika ayat Quran dibacakan aku lari, dan beruntunglah umat Islam ketika dibacakan ayat dia bersujud. Nah, jadi artinya kalau kita ingin selamat, ingin bahagia, sujud sahwi. Kalau tidak sujud sahwi berarti kita ikut kepada siapa? Ikut iblis ya. Iblis kan lari ketika ayat dibacakan tidak sujud. Nah, ini tentang hadis-hadis sujud sahwi. Sekarang kita akan teruskan dengan kesimpulan, Pak. Kesimpulan dan ketentuan tentang sujud tilawah, Pak ya. Pertama, sujud tilawah hukumnya sunat. Baik dibaca di dalam sholat ataupun di luar sholat. Baik bagi yang membacanya atau yang mendengarnya. Nah, cuman kalau di dalam sholat, kalau imam sujud, makmum harus ikut. Jangan sampai makmum, biarkan imam aja sujud, saya mah tidak. Ini menyalahi, Pak. Jadi dibaca dalam sholat atau di luar sholat hukumnya sunat. Dan dilakukan hanya 1 kali. Bukan 2 kali. Beda dengan sujud apa tadi? Sahwi 2 kali. Diselingi dengan duduk. Ini enggak, sekali aja. Bacaannya yang tadi, sajadah, wajhi, dan seterusnya. Kalau nggak hafal gini, sajadah, wajhi, DST gitu, Pak. Ya kalau nggak hafal, boleh bacaan sujud yang biasa aja, subhana rabbiyal a'la, itu aja. Oh iya tadi Pak, saya lupa menjelaskan, untuk sujud sahwi, kan bacaannya sama dengan sujud biasa. Ada pas sebagian ulama yang membacanya subhana mala yanamu walayashu, itu bacaan sujud sahwi, tapi ternyata itu hanya pendapat ulama yang tidak dari Nabi. Jadi kalau kita ikut Nabi sama dengan sujud biasa, tidak perlu dengan itu. Kenapa? Karena beban lagi menghafal lagi kan Pak, ya gitu apa can itu Pak, bagi bingung. Jadi sujud sahwi sama dengan sujud biasa. Sujud tilawah kalau bisa yang ini, kalau nggak bisa sama dengan sujud biasa. Nah kemudian ketika melakukan sujud tilawah, bagi yang di luar sholat tidak usah wudhu. Jadi walaupun tidak punya wudhu, silakan sujud. Tidak perlu bersih badan atau pakaian dari najis. Jadi kalau kita pakaiannya ada najisnya, tempatnya juga kurang suci, ya boleh saja sujud. Karena ini di luar sholat, Pak ya. Kalau dalam sholat tentu harus wudhu, Pak. Kemudian tidak ada salam. Karena belum selesai kan. Cuma ada takbir, Allahu Akbar, Pak ya. Sujud, Allahu Akbar, bangkit gitu. Tidak ada salam. Jika orang yang membaca ayat sajdah, misalkan di masjid sedang baca Quran, orang baca ayat sajdah, kemudian ia sujud, maka yang mendengarkan juga ikut sujud. Tapi kalau yang membacanya enggak usah. Kadang repotkan lah. Yang baca enggak, yang mendengar pun tidak usah. Ini tentang sujud tilawah. Sekira nggak ada pertanyaan Pak ya, tinggal dihafalkan dikirnya, dikir ketika sujudnya. Baik, yang terakhir yang ketiga, ini yang paling gampang, sujud syukur. Nah, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika mendapatkan kenikmatan atau terhindar dari kesulitan. Jadi ketika mendapatkan kenikmatan atau terhindar dari kesulitan. Pulang dari masjid, ada tamu di rumah, Pak. Duh, Pak, saya ngasih uang ke Bapak 10 juta. Oh, ese apanya? Ya kalau, Pak, ya, langsung sujud syukur. Nanti uangnya bagikan lagi kepada jamaah, Bapak ngalamun deui.
ya. Itu ketika mendapatkan kenikmatan. Atau misalkan ada orang Pak diperiksa ke rumah sakit, apakah dia mengidap penyakit kanker atau tidak? Ternyata kata hasil pemeriksaan Anda dinyatakan sehat 100%. Nah, karena gembira dengan keputusan itu, sujud Pak. Sujud syukur. Mendapat kenikmatan, kebahagiaan, atau terhindar dari kesulitan, dari kesusahan. Gitu hadirin. Nah, beberapa dalil tentang sujud syukur, ya ini saya bacakan ya. Pertama, kata Abu Bakroh nih. Ini hadis riwayat Imam Daruqutni dan Al-Baihaqi. Kata Abu Bakroh, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ida ja'ahu amrun yasuruhu khoro sajidan lillah. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapatkan kabar yang menyenangkan, beliau sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua apa? Ini dari Abdurrahman bin Auf. Ini riwayatnya riwayat Imam Hakim dan Baihaqi ya. Nah, kata Abdurrahman bin Auf, Pak, sajada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Pak Atola sujud sumarofa rasau pakola inna Jibril atani pabasyarini pasajatu lillahi syukron. Kata Abdurrahman bin Auf, Rasul pernah sujud lama sekali sujudnya. Kemudian angkat tangan, angkat kepala ya maaf, dan berkata, barusan Jibril datang kepadaku menyampaikan kabar yang menyenangkan. Aku sujud kepada Allah sebagai tanda bersyukur. Nah ini hadirin ya tentang sujud yang dilakukan oleh Nabi. Nah kemudian yang lainnya sekira masih ada itu. Bahkan ketika zaman Abu Bakar ya, ketika Nabi palsu Pak, Musailamah al-Kadzab meninggal dunia, Abu Bakar sujud syukur Pak, karena meninggalnya pendusta ya, yaitu siapa? Musailamah al-Kadzab. Nah sekarang beberapa ketentuan tentang sujud syukur. Pertama, hukumnya sunat Pak ya, dan 1 kali. Tidak pun tidak apa-apa. Kemudian tidak perlu tahiyat, salam dan takbir. Jadi nggak ada takbir, langsung kedepruk aja sujud Pak. Tidak usah takbir dan salam. Kenapa? Karena bukan sholat. Tidak perlu wudhu, tidak perlu suci badan dan pakaian dari najis. Nah, kemudian yang keempat, dilakukan di luar sholat. Jadi kalau ketika sholat tidak boleh Pak. Di luar sholat Pak. Dilakukan dan tidak ada bacaan. Pokoknya asal kening kita menyentuh tidak ada bacaan apa-apa. Gampang Pak ya? Dan tidak perlu menghadap kiblat. Wah pokoknya mah bebas Pak lah. Menghadap selatan boleh, menghadap kemanapun boleh saja. Tempatnya pun tidak usah di masjid, di rumah, dimanapun boleh. Asal jangan di tengah jalan, tabrak mobil Pak, atau ketika naik motor jangan Pak, cilaka lah. Ini beberapa ketentuan tentang sujud syukur. Jadi yang paling sulit itu sujud sahwi Pak ya, karena ketentuannya lebih ketat. Sujud syukur itu sangat fleksibel. Pokoknya ketika kita mendapat kenikmatan atau terhindar dari musibah, sujud spontan dimanapun tanpa membaca apa-apa, tanpa wudhu, tanpa takbir. Sujud aja, menghadapnya kemanapun boleh. Saya kira ini sesuai dengan waktu udah selesai, tamat bahasan kita tentang macam-macam sujud Pak ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu dan kita bisa mengamalkannya ketika kita membutuhkannya. Demikian ikhwat iman, mudah-mudahan bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.